sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa walidaina wa masyayikhina wa jami'il muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, wa khususan liman hadara fi hajjal majlis wa liman anfaqa fi hajjal majlis wa liman sabila fi hajjal majlis wa liman sadaqa li hajjal majlis walil fuqara wal masakin bil imani wal islam. Sayyidulahumul fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ba'asul kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani fi kitabihi Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wa Minhajul Arifin insyaallah, wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kita bertawassul, mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita istiqomah di dalam agamanya, berada di dalam jumrah orang-orang yang soleh, yang diangkat Allah derajatnya di sisinya. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki kita, meluaskan usaha kita, mengembangkan usaha kita, perdagangan kita, upaya-upaya kita dalam mengais rezeki kita. Mudah-mudahan Allah memperbanyak terus rezeki kita. Kama kasarta ya Allah, sebagaimana Engkau meluaskan ya Allah alma fil bahri, air di dalam lautan. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita, ridhonya, kelembutan dan pertolongannya, dan membersamakan kita selalu bersama keluarga kita, anak saudara kita, bersama dengan Nabi Muhammad SAW di dunia, di barzah, di akhir hayat kita, dan di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dihormati li ashabil mudaris, guru Tarmiji yang hadir pada malam ini, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dia panjang umur, sehat, afiat, banyak rezeki, amin ya rabbal alamin. Guru Saiful, alhamdulillah. Guru Aini, alhamdulillah, mudahan juga guru Aini ini panjang umur, nah sehat, karena umur Sidin juga sudah agak lanjut gitu kan, agak tua, umur sudah 70-an lah, 70-an. Kalau guru Tarmiji 80-an. Guru Nasution alhamdulillah hadir pada malam ini. Mudahan Sidin juga panjang umur, sehat, bahagia, amin. Mudah-mudahan juga guru Rahyono hadir, alhamdulillah. Guru Basuni adakah hadir? Insyaallah. Guru siapa tadi? Nah, lupa kita. Mudah-mudahan guru-guru yang lain, bapak-bapak sekalian juga panjang umurnya, sehat, badan banyak rezekinya, dibukakan Allah ridhonya kepada pian sabarataan, istiqomah pian. Mudah-mudahan pian juga diangkat menjadi aulia-aulia Allah azza wa jalla. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, Bu, mudah-mudahan hajat-hajat pian dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kesalahan pian dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan suami pian, anak pian sayang lawan pian. Mudah-mudahan laki pian ketujuh memberi pian duit, memberi pian emas. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan tentang kemuliaan orang itu di sisi Allah adalah adanya kesadaran bahwa pemberi rezeki itu adalah Allah, yang mengatur segala hidup dan nyamannya hidup kita ini. Kita ini disebut dengan Al-Hayat. Al-Hayat, hidup. Hidup itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, wahdaniyah, esa. Hayatun,
hidup. Al-Hayy kalau isimnya Al-Hayy. Hu Hayy, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Di zaman Nabi Musa itu, ketika bukan zaman Nabi Musa, Nabi Nuh ya, Nabi Nuh, ketika beliau berlayar dengan kapal di air bah itu, karena begitu panasnya hari waktu itu, beliau membawa rombongan jumlah manusia kira-kira 80 orang dan berbagai macam binatang, hewan bersamanya. Kapal Sidin hendak pecah, retak sudah dampul-dampulnya kah, lem-lem di kapal itu. Bingung Sidin karena terik matahari. Lalu turunlah wahyu kepada beliau Nabi Nuh alaihissalam supaya membaca ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya dibaca beliau lah ya Hayyu ya Qayyum. Ini tersebut di dalam kitab An-Nawadir. Maka akhirnya yang meleleh, yang mau pecah itu menjadi merapat kembali. 5 jam. Kenapa? Karena di situ disebut ada kalimat Al-Hayy, yang Mahi, yang Maha hidup. Al-Qayyum, ya Al-Qayyum berdiri sendiri, artinya manusia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pian nang hendak mati sudah, hendak hidup lagi, hendak bangun lagi, ya Hayyu ya Qayyum. Nah, garing sudah, garing penyakit macam-macam, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu. Hendak sehat, hendak lumpuh, ya Hayyu ya Qayyum. Hendak kuat, ya Hayyu. Hendak garing, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Yang menghidupkan, yang menggerakkan, yang menggerakkan ruh-ruh kita semua di sini, sehingga kita bisa bergerak dan berjalan. Ibu-ibu nang rezekinya pindah sempit benar, ya Hayyu ya Qayyum. Hidup akan ulang rezeki, supaya hidup rezeki subhanallah. Ialah li'annal karim la yaqulu wahdah, karena sesungguhnya Allah yang maha mulia itulah satu-satunya yang memberikan rezeki itu. Ketika engkau makan, betul nasi itu seolah-olah mengenyangkanmu, tapi yang mengenyangkan itu yakinilah adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi rezekimu mungkin orang tuamu, mungkin pimpinan perusahaan kamu bekerja, mungkin karena transaksi. Tapi hakikat semua itu adalah rezeki pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting, kata saya Abdul Qadir, seringkali dilupakan orang dalam kehidupan dunia ini. Teorinya betul yang memberi rezeki Allah, tapi dalam prakteknya banyak tidak sadar berkesadaran itu. Akhirnya manusia diberikan Allah cobaan-cobaan, sakit, cobaan-cobaan, sempit hidup, sempit rezeki, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya timbul kesadaran bahwa yang maha pemberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru sadar, oh ternyata Allah yang beri rezeki. Dulu mengagungkan makhluk, bahwa tanpa makhluk itu, tanpa bosku itu, aku ini tidak bisa hidup rasanya. Lalu diberi Tuhan sakit yang berat, akhirnya bosnya meninggalkannya, tertatih-tatih dia hidup. Sadarlah dia, bosnya tidak bisa menolongnya juga, ada batas bosnya. Lalu Allah memberikan rezeki karunia-Nya dengan caranya. Lalu sadarlah bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada dirinya. Kullu man atla'a ala karamillahi azza wa jalla la tajidu indahu buqala. Minggu kemarin sudah itu. Maka katakan saja bahwa apa saja kemuliaan itu dari Allah, apa yang kamu temukan di dalam hidup ini, kamu tidak akan pernah lagi mengatakan Allah itu buqala, bakil. Allah itu bakil. Allah itu justru adalah maha pemberi kepadamu. Kullu man arafallah, siapa yang mengenal Allah hana di sisi ini, indahu ma siwa, tidak dikenalnya lagi kecuali hanya Allah, maka al-arif minhu mayyitan bil idabati ila nufusil khalqi. Pastilah jiwa seorang yang arif itu menyadari dirinya
berkesudahan, tiada berkesudahan kecuali hidup ini tidak mungkin hidup tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya rezeki saja, tapi hidup ini amat bergantung kepada Allah, amat bergantung, terserah Allah. Bahkan di akhirat kelak dimasukkan Allah ke dalam neraka bisa, dimasukkan Allah ke dalam surga bisa. Namun hati kita berharap masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah bermurah kepada kita, memasukkan kita ke dalam surga. 5 aja, kenapa? Karena ternyata amal-amal soleh kita menjadi tidak berguna juga kecuali Allah mempergunakan. Subhanallah. Itulah kalimat-kalimat ketauhidan yang ada terisi di dalam jiwa kita. Ketika kita mati, kalimat-kalimat yang kita yakini itulah yang hidup di dalam jiwa kita, di dalam diri kita. Al-mu'min, kata Syekh, orang mukmin itu dia mutmainatun, dia menjadi tenang, sakinatun ila wa'dallahi azza wa jalla, ila wa'dillah. Dia menjadi tenang karena ada janji-janji Allah pada dirinya. Janji Allah itu apa? Janji Allah itu ialah man amila amalan solihan, siapa yang beramal-amal soleh, menuntut ilmu termasuk amal soleh, duduk di majelis ilmu, selama duduk di dalamnya kita beramal-amal soleh, falanaziyanahu hayatan thayyibah, dia akan mendapatkan kelak di akhirat surga, kehidupan yang nyaman, tenteram dan aman. Dia yakin janji Allah itu pasti berlaku. Subhanallah. Al-mu'minu yatajawwadu wal kafiru yatamatta'u. Al-mu'minu yatajawwadu. Orang mukmin itu hidupnya pasti dia berpikir untuk berbekal hidupnya, berbekal. Wal kafir, adapun orang-orang kafir pikirannya adalah yatamatta'u, pikirannya menikmati. Nah, jadi kalau orang mukmin itu tidak bisa disamakan filsafat pikirannya dengan orang kafir. Kenapa? Orang kafir itunya hidup ini kesan menikmati. Hidup ini apalagi aja kita nikmati jajar. Nah, itu biasanya falsafah orang kafir. Mun ada orang mukmin janganlah kayak itu. Tapi orang mukmin apa? Orang mukmin itu jerseh wa tajawwadu. Orang mukmin itu berbekal diri dia. Iyalah, ayo aku kalah hari ini, mudahan aku di akhirat menang. Iyalah, melihat kawan bisi bini 3, 4, iyalah, ayo aku sih kok ngajak, mudahan di akhirat kena. Nah, jangan ketahuan bini lah. Dan 1000 ekong kena bini. Oh, ayo. Hah? Dalam hadis 1000 begitu pian masuk surga 1200 orang sudah memaraki pian. Oh, bidadari. Bujuran. Enggak ada percaya kena, tuntut aja kita kena di akhirat enggak ada pujur, ya kah? Nah, apa yang terjadi? Sabar. Melihat orang-orang kaya, nikmatnya sabar. Di akhirat lebih tidak ada apa-apanya semua itu. Ya tajawwadu, kita berbekal untuk akhirat kita. Jangan sampai seorang mukmin berkata, aku ini sudah ibadah, sembahyang, beramal soleh, kenapa aku masih miskin? Jangan lupa, kemiskinanmu itu adalah ya tajawwadu, adalah bekal kamu di akhirat. Nanti itulah balikannya, kamu akan menjadi kaya di akhir. Begitu memahaminya. Jangan diprotes kelakuan Allah pada diri kita. Kelakuan Allah ada. Siapa nama miskinkan? Siapa nama miskinkan kita? Allah. Nama Allah kita fakir siapa? Allah. Maka yakin kita tidak ada yang memudaratkan kecuali hanya Allah. Iyalah, berarti yang memiskinkan kita Allah. Nang mengurangi rezeki kita siapa? Allah juga. Nang menambahi bang, Allah juga. Nah kayak itu orang mukmin tuh bolak-baliknya sama Allah, semuanya wahid tuh bang. Gugurnya ke situ aja terus. Al-mu'minu yatajawwadu. Orang mukmin itu berbekal li annahu ala tariqi yaqna'u bil yasiri min malihi wa yaqdimul kasir ilal akhirat. Orang mukmin itu berbekal dikarenakan sesungguhnya ada jalan baginya untuk berqanaah, menahan diri, merasa puas dengan ada dirinya bil yasiri min malihi, dari sisi lain tentang hartanya. Ya kalau orang mukmin tuh
Ada bisi harta kada semuaan dinikmatinya, sebahagiannya disedekahkannya, iyalah. Maka itu membuktikan dia adalah berbekal hidup ini. Orang tidak berbekal tidak begitu. Wa yaqdimul kasiru ilal akhir, maka dia mengutamakan kebanyakan semua itu untuk akhiratnya. Yatruku li nafsihi biqadrin jadir raqibi biqadarin ma yahmaluhu. Dia meninggalkan semuanya itu hanya untuk dirinya dengan satu kadar tambahan baginya, seperti orang raqib, orang yang berkendaraan sekedar membawa bekal untuk makan dan minumnya di perjalanan. Selebihnya disimpannya. Di mana disimpannya? Di akhirat. Ya kalau lah pian tulakan ke gunungan ujar, atau tulakan mau unjun memancing kemana memancing lajin? Ke gambut sana, ke gambut lah, orang gambutnya, orang Banjar. Nang dibawa apa? Naik kendaraan, pancingan, apalagi umpan, duit di kantong, iyalah. Apalagi kira banyu lah selitar banyu air putih di bawah, iyalah. Sekedar dalam perjalanan. Sisanya apa? Sisanya yang lain yang banyak itu harta Anda atau apa saja untuk akhirat Anda. Seperti itulah seolah-olah orang yang hidup, orang mukmin itu. Kullu malihi fil akhirah, setiap hartanya itu bermakna fil akhirat, untuk akhiratnya. Kullu qalbihi wa himmatihi hunaka, itulah pengertiannya. Hatimu dan semangatmu di akhirat, jasadmu di dunia. Subhanallah. Huwa munqatil qalbi, itulah hati yang terpotong di sana. Hunaka minad dunia, daripada dunia. Yab'asu jami'a ta'ati, secara keseluruhan dibangkitkan dia dengan ketaatan ilal akhirah, la ilad dunya wa aliha, bukan kepada dunia dan penduduk dunia ini. Bagaimana maksudnya? Semua itu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kita orang mukmin ini jangan sampai terikat dengan harta kita itu. Nih nang kaya panglah, nang miskin nang harta nang mana aja. Maling masuk ke rumah paloy, bingung anu maling, nah apa nang diambil? Cangkir buruk di rumah, ya kah? Nah apa nang dibawa? Ada nang dibawa. Ada yang dibawa di rumah bilang ada banyak harta, apa ada? Maling anak rumah paling nang diisi harta pang, nang diisi harta itu. Nah, jangan kita terikat dengan harta itu seolah-olah abadi kita miliki. Jangan kita yakin semua harta kita itu bukan abadi. Semua ini milik Allah sebenarnya. Belum tentu juga harta kita itu untuk anak-anak kita, belum tentu. Tergantung Allah juga kan? Yalah, banyak kasus kejadian. Oh, mencari harta sugih sidin. Karena jer sidin semunyian harta ini kesan anak-anakku. Oh, himung anaknya mendengar. Sekalinya Pak, pas krisis moneter bangkrut sidin. Yalah, sidin belum meninggal lagi habis dah harta terkuras. Yalah, batu sakit hati, sidin meninggal ratan sakit hati karena habis hartanya. Kawalah diwarisi oleh anaknya. Bangkrut, subhanallah. Ayo pian. Nah, di dunia ini tidak ada orang yang tidak mustahil, tidak ada yang semuanya bisa terjadi. Inilah dunia di mana semuanya adalah objek, di antaranya adalah objek kehendak Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan. Nah, ya nang tadi itu, kalau kamu memahami jasadmu digerakkan oleh roh, jasad kita ini digerakkan oleh roh, ujar Sayyidudin Ibn Abdul Salam, sadarlah alam semesta ini digerakkan dan diatur juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada dua orang yang mengatur. Tidak mungkin ada dua orang yang berkehendak alam semesta ini. Jakanya dua orang berkehendak, kayak apa kira? Hancur dunia, la fasadata, pasti hancur bumi ini. Nah kayak itu juga diri kita nih, amun roh kita ini dua orang,
Aduh sah roh kita ada setannya satu, mauklah kita. Nah, ke kanan non ke kiri. Iyalah. Nah, lalu jauh hai dari Barabai sana ke Banjar berapa jam? Nah, 4 jam biasanya karena ada yang memerintah dua, kena belok kanan belok kiri sasat buliknya, iyalah. Nah, Jerpaloi buai, aku buat Jerpaloi ke dari Barabai itu ke Banjar buai 1 jam aja sampai aja Paloi. Nah, kayak apa Bo? Pian dari Alabiu ke Banjar berapa jam Bo? Dari Barabai ke Banjar berapa jam? Hah? Berapa jam? Kadang mungkin beberapa jam, kadang mungkin sejam aja, 1 jam aja, karena jam itu 1 aja. Nah, jam itu wahid saja. Engkau lihat bermacam-macam jam, tapi sebenarnya wahid 1 jam, ya lah wahid. Nah, makanya biar orang Alabiu bila hujan tuh pasti seluruhnya. Kadang mau kada seluruhnya. Kada aja di wadahku hujan di sana tidak hujan. Seluruhnya bahasa Banjar seluruhnya itu apa? Luruh itu artinya turunannya banyu itu ya hujan artinya, lalu seluruhnya aja sekadaknya hujan aja. Allah, di alam semesta ini bila kita kadang mengerti tentang kehidupannya adalah wahid, ini dimensi jikir kopi nang wahid nih. Cuma ya, dasar-dasarnya itu dulu. Kita menukik ke tempat yang lain, melihat hal-hal tertentu yang lain. Jadi bila kita mengerti tadi itu rezeki, Allah juga wahid semuanya. Ada kita lihat ini nang menggerakkan, nang menundukkan Allah. Semuanya wahid semuanya nih. No, mulai dah zikir di hati ada wahid Allah yang asa. Kena gini lah, sampai situ gini dulu ya lah. Nah, paturaban. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanalladzi ja'alahu Muhammadan rahmatan lil alamin. Man qala inni lam ub'as la'ana wa inna ma bu'istu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala man qala inni lam ub'as